Alright, baik lagi sama gua. Hari ini kita road review helm ini. Oh ya, kali ini gua nggak naik Sabi, jadi duduk gua agak tegak ya. Ini gua naik damkar. Kalau yang nggak tahu damkar, sering-sering lihat Instagram gua kadang ngepost si damkar juga. Nah, motor custom adek gua, dikasih namanya damkar sama adek gua. Oke, jadi ini udah rada sore ya. Ini jam 4:30 di Bali. Oke, langsung aja. Jadi helm ini JPX X819 ini udah gue pakai berapa lama ya? Kurang lebih seminggu ya. Kurang lebih seminggu lah setelah gue beli, setelah gue review. Dan gue pakai buat jalan-jalan nih udah mungkin gue pakai ini lumayan sering sih kemarin-kemarin nih. Mungkin udah 3 hari lah gitu. 3 hari gue pakai tuh. Dan lumayan jauh gue pakai ya. Gue waktu itu pernah pakai helm ini ke Sanur, dari Nusa Dua ke Sanur. Terus gue udah pernah pakai helm ini juga di tol, di jalan tol ya kan. Bali jalan tolnya bisa buat motor tuh. Yang kalau kalian sering nonton video-video review helm gue, pasti biasanya gue ngetes di situ. Tapi kali ini kita nggak akan lewat tol karena dengan bodohnya gue lupa bawa kartu tol. Di sini bayarnya harus pakai kartu, udah nggak bisa cash ya gitu. Oh ya, sebelumnya ini disclaimer, gue tidak bekerja sama ataupun disponsori dengan pihak manapun ya, toko helm atau brand-brand helm. Jadi menyenangkan buat gue bisa memberikan review yang sejujur-jujurnya. Ya kalau jelek gue akan bilang jelek gitu, kalau bagus ya gue akan bilang bagus. Karena gue nggak jualan helm juga. Ya gue jualan helm yang bekas gue review men. Dan harganya murah-murah juga, gue nggak ada untungnya di situ. Jadi gue, kalau jelek ya gue bilang jelek, bagus ya gue bilang bagus. Nggak, kalau toko helm yang review kan ya mostly pasti kebanyakan bilang bagus. Yang diomongin kan fitur-fiturnya, karena ya mereka kan jualan gitu. Wajar lah, namanya bisnis kan, nyari duit gitu. Tapi kalau gue ya gue akan memberikan sesuai experience gue aja gitu, yang gue pakai yang gue rasakan waktu gue pakai helm ini kayak apa ya, gue akan share ke kalian gitu. Oke, setelah sekitar 3 hari berturut-turut gue pakai helm ini, yang gue bisa rasakan pertama adalah nyaman. Pasti gue akui, JPX yang terakhir juga ya, yang ada mulutnya itu tuh, yang punya gue yang sebelumnya juga itu kan nyaman ya. Nah tapi ini agak beda nyamannya. Crown padnya bagian atasnya, jujur gue lebih ngerasa lebih nyaman yang ada mulutnya itu tuh, yang mulutnya bisa dipasang, dicopot pasang. Gue lebih nyaman yang itu. Tapi bagian cheek padnya ini jauh lebih nyaman daripada JPX gue yang merah itu. Gue lupa nama serinya itu apa sih. Itu sih agak ribet JPX namanya, angka-angka gitu ya. Nah ini ya, jadi helm ini lebih nyaman di cheek pad. Crown padnya tetap nyaman, tapi yang kemarin itu nyaman banget. Ini mungkin karena ini kali ya, kan tiap brand itu punya shape helm tuh beda-beda gitu. Bahkan ke foam dalamnya pun bisa beda-beda. Ya cocok-cocokan juga gitu. Mungkin di kepala gue cocok aja. Di kepala gue pas gitu crown pad sama cheek padnya nih untuk merek JPX yang size L. Itu udah paling oke buat gue. Lalu yang kedua visornya deh. Visornya emang ganteng banget ya, silver gini men. Dan ini rada gelap ya. Jadi waktu itu gue sempat pakai visor ini maghrib. Waktu gue mau ke Sanur tuh, itu mungkin jam berapa ya, pokoknya maghrib gitulah. Dan itu udah lumayan gelap gitu, terutama buat gue yang pakai kacamata kan, karena gue pakai kacamata. Jadi visor yang gelap gitu tuh ya mengganggu aja gitu. Mengganggu maksudnya buat gue ya, gue nggak bisa ngeliat apa-apa jadi. Nah tapi enak nih kalau dipakai siang-siang atau sore-sore kayak gini nih, pas matahari pas banget depan mata ya. Matahari ini depan gue banget, tapi nyaman gitu di gue. Tapi ya itu buat ini aja, buat notice kalian aja gitu ya, kalau visornya ini gelap gitu. Walaupun gue pikir kalau tadinya rada light, rada enak gitu ya. Tapi kalau ini, wah kalau udah maghrib gue sih nggak pakai helm ini. Setelah visor, menurut gue ada beberapa kekurangan ya kalau buat gue ya. Kekurangannya adalah ventilasi udaranya.
menurut gue helm ini bukan pengap ya, apa ya, anget gitu dalamnya. Mungkin karena udaranya nggak banyak gitu, intake dan exhaustnya nggak banyak ya, seperti yang kalian bisa lihat waktu gue review minggu lalu tuh di video gue yang sebelumnya. Itu kalian kan bisa lihat di bagian depan dia cuma ada di bagian sini, lalu di kiri kanan ini, tapi itu pun kecil-kecil gitu, dan ditutupin kayak grill, kayak mesh yang jaring-jaring gitu ya, jadi nggak plong gitu. Kalau kalian mau tahu, Arai punya gue yang Arai Astral X ya, di bagian atas itu tuh bolong. Jadi kalau kalian tutup ya kan ketutupan, tapi begitu dibuka itu langsung bolong, nggak pakai kayak filter lagi kayak mesh atau grill gitu-gitu ya. Nah itu, jadi kalau dibuka tuh Arai adem banget. Nah kalau ini yang gue ngerasa nih bagian atas aja, gue udah ngerasa kepala gue udah mulai keringetan gitu. Berasa gitu basah. Jadi agak anget gitu, mungkin ya karena terlalu sedikit ventilasi udaranya. Lalu ya mungkin bisa jadi karena ini Bali men, lo tahu kan Bali panasnya kayak apa gitu, cerah, panas ya kan, kayak pantai gitu kan. Jadi emang tipikal cuaca di Bali itu selalu silau dan panas, kecuali kalau lagi hujan. Tapi ya helm ini jadi berasa juga gitu di kepala. Bagian bawah nggak ada masalah. Yang ini bakal lanjut ke kekurangan berikutnya sih gitu. Tapi intinya kalau untuk soal ventilasi udara bagian bawah sih gue ngerasa nggak ada yang masalah ya. Untuk bagian di mulut ini sama lewat bawah ini, menurut gue cukup lah. Gue nggak akan bilang itu oke, tapi cukup gitu. Nah lalu kekurangan berikutnya adalah yang gue rasakan dari helm ini adalah luasnya sudut pandang gitu. Kiri kanannya sih nggak ada masalah ya, cukup normal gitu. Kiri kanan bahkan ke bawahnya juga nggak ada masalah, walaupun dia punya chin guard yang apa ini namanya, nose guard yang ada di depan itu, tapi nggak ada masalah. Yang jadi kekurangan menurut gua sih atasnya. Bagian atas ini kurang tinggi kalau menurut gua. Ini gue bandingin ya, sorry gue nggak punya helm half face brand lokal lain ya. Ya gue bisa bandingin cuma sama Arai gue doang. Nah ini kayak mungkin harusnya naik 1 senti lagi mungkin gitu ya, 1 atau 2 senti. Kayaknya 2 senti kebanyakan sih. Tapi ini kelihatan gitu ya, kalau gue pakai Arai, Arai itu ada di atas sedikit lebih tinggi, ini tuh lebih rendah. Gue ngeh ini waktu gue naik, gue lupa gue naik Sabi apalagi naik Triumph ya. Terus gue ngetes ini di tol, di jalan tol ya, ngetes helm ini. Terus gue rada nunduk posisinya, biar ala-ala pembalap gitu kan, ala-ala racer gitu. Pas lagi nunduk kayak gini nih, depannya kagak kelihatan men. Begitu gue ngelirik ke atas, hilang, ini udah ngeblok aja gitu. Jadi jalanan yang kelihatan di depan tuh jadi kecil banget. Kalau gue pakai Arai, ya memang semua helm pasti kayak gitu. Tapi kalau gue pakai Arai, walaupun gue nunduk di Sabi lah, anggaplah gitu ya, yang cafe racer, kalau gue lagi ngebut dan gue lagi tuck down gitu, tuck in, nah itu gue tetap bisa ngeliat jalanan depan, walaupun tetap sama-sama kecil gitu ya, tapi Arai sedikit lebih kelihatan gitu. Kalau pakai ini, begitu gue tuck in, hilang anjir. Gue nggak bisa ngeliat jalanan depan sama sekali, nggak bisa ngelirik. Yang berikutnya menurut gue, nah ini kekurangan yang menurut gue rada gimana ya, gue juga bingung gitu. Rada aneh gitu helm ini. Jadi helm ini kalau lo pakai santai kayak gini ya, ini mungkin nggak nyampe 60 km per jam nih, gue lagi bawanya santai. Helm ini tuh menyenangkan gitu, senyap, nggak berisik. Nah tapi kayak suara jalanan, suara mobil gitu ya, suara mobil atau suara motor tuh nggak kedengeran. Jadi bagus, senyap lah gitu, oke lah nih helm. Tapi begitu di atas 60 mulai muncul suara angin. Nah ini rada aneh kalau menurut gua, karena ini beda sama salah satu helm yang menurut gua paling berisik suara anginnya. Itu adalah Ink Trooper, yang waktu itu pernah gue review juga ya. Ink Trooper tuh berisik banget di bagian kuping, karena dia masuk dari visor.
dari sela-sela visor tuh dia masuk angin dan berisik banget. Nah, helm ini di atas 60 suara angin tuh mulai kedengeran. Begitu nyentuh 80 km per jam ya, lo lagi mungkin rada ngebut gitu 80, anjir itu berisik banget. Di kuping gue tuh kayak bung gitu, suara angin doang, kayak apa ya, tapi bukan suara jalanan gitu, angin tok. Angin doang, plak-plakan angin gitu. Suara jalanannya mah nggak ada suaranya, tetap senyap kayak gini nih. Ini depan gue ada Vespa jadul ya, knalpotnya berisik, itu aja gue dengerinnya kecil banget. Nah tapi suara anginnya yang parah. Nah kenapa gue bilang aneh, rada nggak normal gitu ya. Gue bilang aneh adalah kalau gue tutup visor ya, gue langsung tahu nih, oh anginnya masuk dari sebelah sini, dari sebelah sini. Tapi di helm ini yang gue lihat mata adalah dia rapet, men. Jadi helm ini rapet, visornya rapet, nggak ada masalah di sela-sela visor gitu ya. Lalu ventilasi pun, ya kan ventilasi di atas gitu. Tapi kenapa berisiknya di kuping ya, gitu kan. Nah, setelah gue ngehin, gue bawa ngebut berapa kali gitu ya. Jadi angin tuh masuk dari bawah. Angin masuk dari bawah. Yang gue rasain yang angin gede banget tuh masuk dari bagian dagu gitu ya. Dari bawah. Lalu mungkin, ya gue nggak tahu, ini mungkin cuma teori gue ya, gue nggak tahu teori benar gitu. Dia naik ke atas. Nah dia berisik tuh. Jadi dia, kalau kalian nonton review gue tentang helm ini yang unboxing kemarin, exhaustnya itu kan cuma satu di belakang ya, cuma satu di belakang dan rada ke tengah gitu, di tengah posisinya. Jadi mungkin semua angin yang masuk dari depan, terutama di bagian bawah, itu tuh mencoba mencari cara, mencari jalan keluar gitu anginnya. Tapi karena lubangnya cuma ada di belakang dan di tengah, jadi mereka naik gitu kan, naik untuk keluar dari belakang. Nah itu gue nggak ngerti, tapi teori gue ya mungkin anginnya tuh turbulence, anginnya tuh kayak rusuh gitu di dalam, terutama di bagian kuping karena ada bagian celah kan di situ. Nah menurut gue itu yang bikin berisik, dan itu lumayan berisiknya gitu. Tetap nggak seberisik Ink Trooper, tapi hampir ke arah situ. Nah beda sama sekali lagi gue bandingin sama Arai, karena ya gue cuma punya Arai untuk helm full face ya. Kenapa Arai nggak seberisik itu walaupun gue pakai ngebut gitu ya, tapi suara angin tuh tidak berantakan di bagian kepala, di bagian dalam helm gitu, nggak turbulence gitu. Karena Arai kalau lo nggak, dia punya exhaust di bagian sini nih, di bagian samping, tapi di bagian bawah. Lalu yang di bagian atas dia ada di kiri kanan gitu. Jadi lubang masuknya banyak, lubang keluarnya juga banyak gitu. Dan terutama yang di bagian bawah sini, yang di bagian samping gitu ya, samping bawah. Jadi mungkin angin yang masuk dari bagian bawah atau dari bagian chin ini, dari bagian mulut ya, bisa keluar tuh cepat gitu dari sini. Jadi mereka nggak perlu naik ke atas sampai akhirnya berkecamuk dan akhirnya bikin ribut di dalam helm gitu. Karena mereka nggak menemukan jalan keluar gitu. Jadi udara pada masuk, angin pada masuk, tapi nggak ada jalan keluarnya gitu. Menurut gue sih itu. Tapi ya itu cuma teori gue nggak tahu apakah itu benar apa enggak. Tapi yang gue rasakan sih kayak gitu, karena gue nggak melihat ada sesuatu yang bisa bikin helm ini kemasukan angin yang bikin berisik kayak gitu. Sisanya sih ya menurut gue fine ya, helm ini nggak ada masalah dan ganteng banget. Gue beberapa kali gue pakai ini kalau sebelumnya ya, sebelum hari ini gitu. Nah itu orang tuh mungkin banyak yang ngeliatin gitu di lampu merah, di jalanan gitu kan, banyak yang ngeliatin. Mungkin mereka kayak unik juga nih helm, warnanya hitam tapi visornya silver banget gitu kan. Jadi ganteng lah ini helm, gue akuin. Kurang lebih ya kayak gitulah review gue sih. Ini gue cuma muter-muter aja deket-deket rumah. Jalan-jalan sore gue. Tapi ya menurut gue apakah worth it dengan harga gue beli ini 850.000 ya. Kalau yang grafis mungkin lebih mahal gitu. Ya worth it menurut gue, karena nyamannya asik men. Ya kurang lebih kayak gini review gue. Gue buka dulu. Ya kalian bisa lihat, terus kalian bisa lihat video unboxingnya, video first impressionnya, sekarang road reviewnya. Kurang lebih ya yang gue inget-inget sih kayak gitu ya.
Tapi ya mohon maaf kalau masih banyak kekurangan atau gue ada yang ke skip, ada yang kelupaan karena gue nggak pakai script juga, nggak ada catatannya. Jadi gue ya yang lagi gue ingat aja sekarang gitu. Tapi kurang lebih ya gue harap video ini bisa memberikan manfaat kalian supaya lebih tahu lagi tentang helm ini. Mungkin kalian mau beli, sebelum beli kalian bisa nonton video-video gue dulu. Lalu ya wes lah, gue rasa cukup sekian hari ini video gue. Thank you ya buat kalian yang udah subscribe, nge-like video-video gue, thank you banget. Lalu yang belum subscribe boleh lo subscribe. Oh ya, gue nggak banyak yang komen minta bandingin helm ini sama NHK GP Prime. Tapi mungkin di akhir bulan kali ya, karena bukannya gue nggak mau beli gitu. Pertama gue bukan toko, jadi gue nggak punya barang gitu kan, gue harus beli dulu dan nggak murah. GP Prime tuh nggak murah, hampir 1 juta setahu gue. Bahkan yang di D-ring, double D-ring itu udah 1 juta kali ya. Lalu gue ada rencana untuk pergi liburan dulu, mungkin seminggu 2 minggu ke depan. Mungkin gue nggak akan terlalu aktif ya, gue usahain kalau gue bisa nge-shoot terutama podcast MotoGP gue. Tapi gue pun belum yakin bisa apa enggak, karena kebetulan gue jalan-jalan rada jauh. Jadi gue nggak tahu apa gue bisa bawa mic atau gimana gitu kan. Tapi ya supaya kalian tahu aja kalau gue tiba-tiba rada sepi seminggu 2 minggu ke depan, gue lagi liburan. Kalian bisa follow Instagram gue untuk lihat update-update terbaru gue. Ya mungkin nanti setelah liburan baru gue beli GP Prime, nanti gue bisa lihat. Gue belum pernah punya juga NHK. Ya udahlah, banyak bacot gue. Thank you ya yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Kalau kalian mau nonton video review helm ini yang unboxingnya gitu, gue taruh di sini sebelah sini nanti. Kalian bisa klik aja nih sebelah sini ya. Thank you loh yang udah nonton. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari gue hari ini. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you. Bye bye.